Cek 1 2 3. Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya para santri di rumahnya masing-masing? Sehat semuanya? Mudah-mudahan Bapak doakan antum semua ada dalam keadaan sehat walafiat, dan termasuk keluarga antum juga mudah-mudahan ada dalam lindungan dan ada dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa kabarnya pagi hari ini? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Sudah pada mandi atau belum? Bapak perhatikan, nampaknya yang sedang menonton video Bapak ini ada beberapa yang belum mandi ya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa mandi pada waktunya ya. Nanti sebelum duhur, sebelum sholat, dibiasakan untuk bersih-bersih terlebih dahulu. Baik, Bapak di pagi hari ini akan menyampaikan sebuah materi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh bagian kurikulum, bahwa di pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mata pelajaran tarikh ya. Seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya di grup WhatsApp. Untuk pembelajaran tarikh ini Khulasah Nurul Yakin, antum masih ingat kitabnya? Ya, kitabnya kitab kuning ini ya. Ya, kelihatan? Ya, ini kitab Khulasah Nurul Yakin. Siapa pengarangnya? Ya, Umar Abdul Jabbar. Ini adalah pengarang kitab Khulasah Nurul Yakin. Untuk mendapatkannya sekarang antum bisa mendapatkan kitab ini melalui handphone antum, Android antum masing-masing di Play Store. Linknya tadi sudah Bapak sampaikan, linknya sudah Bapak kasihkan di grup. Silahkan antum tinggal download. Ukurannya cuma 5,7 MB saja itu ya, 5,7 MB saja. Mudah-mudahan ini di dalamnya itu tadi di aplikasinya sudah lengkap daftar isi, termasuk dari pembahasan judul pertama, bab pertama sampai ke bab ke judul terakhir, itu judul ke 59. Itu di sana lengkap, termasuk dengan terjemahnya. Antum sudah bisa investasi ilmu melalui handphone antum, cukup dengan download kitabnya saja. Insya Allah itu nanti bermanfaat dan antum bisa baca-baca. Jadi mereview dari pembelajaran awal kita di kelas 10 sampai dengan akhir di semester ini, antum bisa dibaca di kitabnya menggunakan handphone antum ya. Baik, para siswa sekalian, alhamdulillah untuk pembahasan di pagi ini, sebelum Bapak melanjutkan pembahasan ke materi di kitab Khulasah Nurul Yakin ini, mungkin Bapak akan menyampaikan terkait dengan apa yang sedang terjadi pada kita saat ini, yaitu tentang merebaknya sebuah virus yang mendunia ya. Jadi menurut data dari 193 negara di dunia, itu ada 186 negara yang mengkonfirmasikan bahwa penduduknya terjangkit virus COVID-19 ini, atau kita kenal dengan sebutan corona ya. Jadi 186 negara di seluruh dunia itu hampir penduduknya terjangkit akan COVID-19 ini. Nah, ini adalah sebuah wabah yang menjadi bencana nasional, makanya disebut dengan pandemi ya, pandemi corona. Ini artinya benar-benar wabah yang bukan hanya lokal, bukan hanya nasional, tetapi internasional di seluruh pelosok dunia. Nah, ini kita menyikapi wabah ini seperti apa? Jadi intinya ketika kita menghadapi hal ini, kalau kita mengkaji sejarah di zaman Rasulullah dan juga para sahabat, ternyata pada zaman Rasulullah pun pernah terjadi sebuah wabah, penyakit yang sangat berbahaya bahkan mematikan. Namun pada zaman Rasulullah, kita dalam hadisnya disampaikan bahwa wabahnya disebut dengan taun, atau yang mungkin diupdate oleh para tenaga medis kekinian. Jadi taun itu katanya hampir intinya penyakit berupa lepra atau kusta seperti itu ya.
Nah, ini penyakit yang pada zaman Rasulullah pernah menyebar, menjangkit penyakit wabah taun tersebut yang sampai istilahnya menyebar sangat cepat dan menyebabkan kematian. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika pada masanya terjadi wabah seperti ini? Maka Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Idza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Yang artinya, apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila kamu berada di dalam negeri itu, maka janganlah kamu keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri darinya. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini adalah bagaimana salah satu hadis ini mungkin yang menjadi rujukan para ulama ketika menyikapi kejadian yang sekarang sedang terjadi, gitu kan? Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat terjadi wabah di umatnya, Rasulullah melarang para sahabat, para umat Muslim untuk intinya ketika daerahnya ada wabahnya, maka janganlah kamu keluar meninggalkan tempat keberadaan kalian, gitu kan. Kemudian ketika yang dari luar, janganlah hendak memasuki negeri atau tempat yang ada wabahnya seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk istilahnya mungkin adalah lockdown, ya. Jadi kita untuk menjaga agar tidak menjadi salah satu sarana atau tidak menjadi perantara akan penyebaran dari wabah ini. Nah, karena kebanyakan menurut penelitian bahwasanya COVID-19 ini disebarkan 80% itu disebabkan oleh OTG. Itu oleh orang tanpa gejala, itu ya. Jadi hampir 80% disebarkannya oleh orang tanpa gejala. Bisa saja antum yang masih muda terlihat sehat, bugar, gitu kan, tidak ada kendala apa-apa, tidak pusing, tidak flu, tidak ada batuk ataupun misalkan apa-apa, tanpa ada gejala apa-apa, tapi antum padahal membawa virus. Kemudian antum keluar, kemudian antum istilahnya berinteraksi dengan orang lain, kemudian antum memindahkan virus yang antum bawa kepada orang lain. Bisa jadi antumnya sehat, orang lain imunnya lemah, kemudian orang lain menjadi sakit atau menjadi terkena dan istilahnya naudzubillah sampai meninggal. Karena misalkan perantaranya kita menjadi carrier yang memindahkan virus kepada mereka, naudzubillah. Makanya untuk sekarang antum silahkan mentaati apa yang menjadi keputusan dari pemerintah. Silahkan jalankan social distancingnya, ya. 3 hal. Yang pertama, harus menghindari keramaian. Yang kedua, jaga jarak. Ya, bapak batuk. Jaga jarak, jauhi keramaian, dan yang ketiga, di rumah saja, gitu ya. Jadi jangan, upayakan sekuat mungkin jangan keluar rumah kecuali dalam keadaan yang memang sangat mendesak, apalagi kalau yang rumahnya berada di tengah-tengah keramaian, padat penduduk seperti itu ya. Diharapkan bisa menjalankan akan protokol itu. Nah, ini. Jadi kembali lagi ke pembahasan. Jadi pada masa Rasulullah ini sempat terjadi wabah penyakit yang disebut dengan taun. Nah, ini. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat orang yang mengalami penyakit taun ini. Dalam hadisnya, la tudlimun nadhara ilal majdumin. Artinya janganlah kamu terus menerus melihat orang yang mengidap penyakit taun. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi jangan ini ya, ketika misalkan mana sih orang yang terkena corona, ayo kita jenguk. Nah, jangan ya, karena ini sangat berbahaya. Karena bisa jadi yang namanya virus ini tidak terlihat dan bisa menyebar lewat udara. Ya, baik. Untuk selanjutnya, kemudian ternyata wabah yang terjadi di zaman Rasulullah terjadi juga di
zaman sahabat, yaitu ketika di masa sahabat Rasulullah, yaitu zaman Umar bin Khattab. Jadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ini ada juga wabah penyakit. Ya, saat itu diceritakan di sini Umar sedang dalam perjalanan menuju ke Syam atau Suriah. Lalu beliau mendapatkan sebuah kabar bahwa adanya wabah penyakit di negeri Syam tersebut. Ya, kemudian Umar pun memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanannya. Ya, dan kisah ini diceritakan dalam sebuah asar atau sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amir, gitu ya. Anna Umar kharaja ila Syam falamma kana bisarghal balaghahu annal waba. Ini al hadis, ini panjang matanya, Bapak sampaikan, bacakan artinya. Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam saat sampai di wilayah bernama Sargo. Saat itu Umar mendapatkan kabar adanya wabah di wilayah Syam. Kemudian Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar, jika Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika kamu mendengar wabah suatu wilayah, maka janganlah kamu masukinya. Tapi jika terjadi wabah di daerah kamu, maka janganlah kamu meninggalkan tempat itu. Itu hadis yang tadi Bapak sampaikan sabda Rasulullahnya ya. Ini disampaikan kembali oleh Abdurrahman bin Auf kepada Umar bin Khattab pada saat itu. Nah, ini dalam konteks hadis yang sama juga diceritakan bahwa Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas, keputusan Umar sempat disangsikan oleh Ubaidah bin Jarrah. Ya, ini adalah pemimpin rombongan yang ada di bawah Khalifah Umar bin Khattab. Ya, jadi menurut Ubaidah bin Jarrah ini, apa yang disampaikan oleh Ubaidah bin Jarrah? Wahai Umar, tidak seharusnya engkau kembali karena bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar menjawab, dia tidak melarikan diri dari ketentuan Allah, melainkan dia menuju ke ketentuan Allah yang lainnya. Kemudian jawaban Abdurrahman bin Auf ini yang tadi disampaikan dalam hadis itu menguatkan keputusan Khalifah Umar bin Khattab untuk tidak melanjutkan perjalanannya karena wabah penyakit. Nah ini juga menjadi salah satu faktor pendukung, mungkin pertimbangan para ulama bagaimana ketika mengambil keputusan, menentukan fatwa ketika kita berada di negeri yang notabene terjangkit dengan wabah virus COVID-19 ini. Jadi harapannya kepada antum semua itu ya, kita bagaimana menyikapi hal ini. Yang pertama, kita sebagai masyarakat, itu intinya kita harus yang pertama ati Allah, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taat kepada pemerintah. Ya, kita sebagai manusia, sebagai orang yang menjalankan syariat agama, ketika zaman Nabi, maka kita diwajibkan mengikuti Nabi. Maka al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya dari para nabi. Jadi apa yang dikeluarkan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia tentang, contoh misalkan fatwa untuk sementara waktu tidak melaksanakan sholat di masjid, itu bukan larangan buat sholat ya, tetapi itu adalah salah satu kebijakan fatwa dari ulama untuk istilahnya untuk bagaimana menangani penyebaran daripada virus yang sekarang sedang terjadi. Dalam artian bukan berarti jangan seperti orang Jabariyah. Jadi orang Jabariyah itu adalah orang yang berpikir mau hidup mau mati itu sudah ada takdirnya, itu kan, sampai seolah-olah bahwasanya manusia tidak ada kewajiban atau tidak ada bagian untuk merubah keputusan Allah. Nah, ini salah itu kan. Contoh misalkan, jadi
orang yang berpemikiran Jabariyah itu adalah orang yang berpemikiran bahwa segala sesuatu itu dipaksakan oleh Allah, ya. Ketika kita hidup itu udah ketentuan Allah, mati pun itu udah ketentuan Allah. Berbuat amal itu ketentuan Allah, bahkan berbuat maksiat pun itu udah ketentuan Allah. Itu orang-orang yang Jabariyah. Jadi segala sesuatu itu mutlak, itu adalah ketentuan Allah, dan manusia tidak diberi kesempatan untuk mengambil andil dari kehidupannya. Itu adalah pemikiran orang Jabariyah. Sementara jelas gitu kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu ingin merubahnya. Contoh misalkan antum ingin sehat, maka ketika kita ingin sehat, ya maka kodonya itu ada dua. Misalkan ada kodo sehat, ada kodo sakit. Ketika antum mengambil kodo untuk istilahnya melaksanakan menginginkan kesehatan, tetapi antum malah mengambilnya kodo jalan orang yang sakit. Contoh misalkan antumnya ingin sehat, tetapi yang dijalaninya antum misalkan kodonya orang sakit. Contoh misalkan harusnya kalau sehat misalnya makanan harus dijaga. Contoh misalkan olahraga teratur, istirahat teratur, seperti itu ya. Kemudian olahraga yang cukup. Kemudian antum malah kan misalkan itu akan harusnya kalau ingin sehat seperti itu. Tapi kalau misalkan antum tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang ingin sehat, contoh misalkan makan sembarangan, tidak pernah olahraga, tidak pernah menjaga kebersihan, tidak pernah menjaga kesehatan, misalkan hidup tidak teratur, atau misalkan hidupnya kalau kata orang Sunda mah sahayuna. Nah, ini yang menyebabkan antum menjadi misalkan ingin sehat, tetapi jalan yang antum ambil adalah jalan orang yang akan menghadapi penyakit. Nah, ini jadi dalam artian ketika kita di sini, maka posisi kita yang pertama harus ittiba, ya. Ittiba itu mengikuti, ittiba kepada para ulama. Indonesia ada yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Awas ya, jadi Majelis Ulama Indonesia itu bukan kumpulan orang-orang yang istilahnya hanya hafal 1 2 3 hadis. Di dalamnya itu adalah terdapat jumhur ulama yang dimana ketika akan memutuskan sebuah fatwa itu berlandaskan dari pemahaman mereka akan hadis-hadis yang mereka pahami, yang hadis-hadis yang mereka hafal itu ya. Yang namanya Majelis Ulama Indonesia notabene di dalamnya kumpulan para ulama yang hafal ratusan mungkin bahkan ribuan hadis, sehingga ketika mengeluarkan fatwa itu sudah dengan berbagai macam pertimbangan gitu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang jahil. Orang yang jahil itu adalah orang yang tidak tahu ilmunya tetapi sudah sok-sokan seperti orang yang paling takwa, atau misalkan seperti orang yang paling soleh itu kan. Sudah tahu jelas misalkan kita berada di zona merah, sudah berada di zona merah, kemudian larangan dari pemerintah, kemudian fatwa dari ulamanya, silahkan untuk sholat beribadah di rumah terlebih dahulu. Ini kan alasannya karena memang sholat di rumah itu memang karena ada alasan uzur yang syar'i, bukan istilahnya melarang untuk beribadah di masjid karena tanpa ada alasan. Nah, makanya tugas kita adalah mengikuti fatwa dari para ulama tersebut ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjadi orang yang patuh, sami'na wa ata'na kepada para ulama-ulama ini, dan kita harus yakin dan percaya bahwa mereka ini intinya memegang tanggung jawab seluruh umat. Jadi ketika mereka mengeluarkan fatwa, tanggung jawabnya bukan hanya buat diri mereka sendiri, tetapi kita termasuk ada dalam tanggung jawab mereka. Jadi kalaupun misalkan apa yang difatwakan oleh para ulama itu salah, maka kita sebagai yang menjalankannya, maka kesalahannya itu akan ditanggung oleh yang mengeluarkan fatwa seperti itu ya. Makanya tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Ya baik, itu ya. Mungkin itu jadi beberapa riwayat atau misalkan sejarah tentang penyebaran virus yang dalam sejarah Islam itu terjadi ada 2 kali ya. Ini pada zaman Rasulullah dan juga pada zaman
Khalifah Umar bin Khattab itu terjadi wabah penyakit atau yang disebut dengan taun, atau zaman medis sekarang istilahnya adalah lepra atau kusta. Itu penyakit yang mematikan dan penyebarannya pun sangat sangat cepat itu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah ilmu dan kita bisa mengambil hikmah, itu kan, bisa mengambil hikmah dari ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi kita harus sadar bahwasanya yang namanya manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah. Manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah. Coba bayangkan hanya dengan makhluk yang tidak kasat mata, yang ukurannya nanometer mungkin ya, karena saking kecil-kecilnya, oleh mikroba yang tidak terlihat, manusia tidak ada daya upaya ya. Manusia bisa dibuat panik, manusia bisa dibuat ketakutan hanya dengan makhluk Allah yang tidak terlihat. Itu adalah menandakan bahwasanya manusia itu jangan pernah sombong. Manusia jangan sombong, karena sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada hal yang mustahil untuk menghidupkan atau bahkan mematikan makhluk-makhluknya di muka bumi ini. Makanya kita dari kejadian ini jadi harus selalu menjadikan sebuah pembelajaran ya. Jadi orang yang beruntung itu adalah dari sebuah kejadian itu adalah orang yang banyak-banyak mengambil hikmah dan banyak-banyak mengambil pembelajaran dari apa yang dihadapi dalam kenyataan kehidupannya. Mudah-mudahan itu sejarah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelajaran kepada kita melalui virus corona ini ya, COVID-19. Mudah-mudahan kita bisa selalu senantiasa menjaga diri kita agar kita terhindar dari virus corona tersebut ya. Jadi supaya apa? Supaya bisa memaksimalkan ikhtiar, menjaga kesehatan gitu kan, menjaga kebersihan juga, kebersihan lingkungan, kebersihan badan, kebersihan diri. Jangan sampai ketika antum berada di rumah, antum istilahnya menyepelekan hal-hal tersebut, kemudian istilahnya mencuekkan gitu kan, mencuekkan kebersihan diri antum ya. Coba lihat kukunya ya, kukunya panjang atau sudah pada hitam-hitam, coba lihat kukunya masing-masing ya. Kalau misalkan sudah panjang, dipotongin, itu diperhatikan kebersihan diri antum ya, supaya walaupun antum di rumah tidak menjadi orang yang fakir ilmu, fakir amal, fakir kesehatan, fakir rezeki. Jangan menjadi orang-orang yang fakir seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya ya kita akan membahas tentang kitab Khulasaah Nurul Yakin. Mungkin nanti untuk materinya Bapak akan sampaikan di link video berikutnya untuk pembelajaran Khulasaah Nurul Yakin ini. Dan mungkin ini cuma menyampaikan bahwa terakhir di pertemuan kita yang terakhir kita membahas di judul ada yang masih ingat di Google Classroom pada saat itu, yaitu membahas di judul ke-17 ya, di judul ke-17 yaitu tentang jam'uhu li ashiratihi, bagaimana Rasulullah mengumpulkan keluarganya. Silahkan antum bisa buka di aplikasi kitabnya, itu silahkan di daftar isi, nanti ada pilihannya di daftar isi, antum lihat judul ke-17, klik, itu materi yang minggu kemarin. Untuk minggu sekarang itu materinya yaitu materi ke-18. Jadi materi ke-18 ini yaitu ta'assubu Quraisy 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang bagaimana kebenciannya kaum Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah tentang bagaimana sikap kaum Quraisy yang membenci Rasulullah pasca Rasulullah mulai menyampaikan risalah dakwahnya. Nah, ini sudah memasuki tahun ketiga dari kenabian. Insya Allah nanti Bapak akan sambungkan di video berikutnya. Untuk sementara ini saja dulu. Silahkan antum kembali silahkan bisa memonitor di grup WhatsApp-nya kembali
Dan kalau misalkan ada hal yang ingin didiskusikan, silakan nanti kita lanjutkan di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.